Rancangan penelitian sosial. Pengertian penelitian. Beberapa pendapat ahli tentang penelitian. Yang pertama ada dari Marzuki, yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. Yang kedua ada dari Supranto, yaitu penelitian dari suatu bidang ilmu pengetahuan adalah kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Yang ketiga ada dari Sutrisno Hadi, yaitu suatu usaha untuk menemukan sesuatu, mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan atau memperluas, serta menguji kebenaran terhadap apa yang sudah ada tapi masih diragukan kebenarannya. Kemudian ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu memperkuat ilmu pengetahuan, dan yang kedua membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian ada 3 syarat penelitian. Yang pertama ada sistematis. Sistematis yaitu penelitian dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana, yang kompleks, hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua ada terencana. Penelitian dilaksanakan secara sengaja dan langkah-langkah pelaksanaannya sudah dipikirkan sebelumnya. Yang ketiga ada mengikuti prosedur ilmiah. Mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian dilakukan menurut cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian ada cara berpikir seseorang peneliti. Cara berpikir seorang peneliti itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada secara skeptis, yaitu penelitian harus selalu menanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan. Yang kedua ada analitis, yaitu penelitian harus selalu menganalisis setiap pertanyaan atau persoalan yang dihadapi. Yang ketiga ada kritis, yaitu penelitian harus berdasarkan pikiran dan pendapatnya pada logika serta menimbangkan berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Yang keempat ada jujur, yaitu seorang peneliti tidak memasukkan keinginannya sendiri ke dalam data. Yang kelima ada terbuka, yaitu seorang peneliti bersedia memberi bukti penelitian dan siap menerima pendapat pihak lain tentang hasil penelitian. Selanjutnya ada sikap seorang peneliti. Sikap seorang peneliti itu ada 3. Yang pertama ada secara objektif, yaitu seorang peneliti harus dapat memisahkan perasaan pribadi dan fakta. Yang kedua ada kompeten, yaitu seorang peneliti yang baik memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu. Yang ketiga ada faktual, yaitu seorang peneliti harus bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan-pernyataan dalam penelitian. Kemudian ada tahap penelitian. Tahap penelitian itu ada 3. Yang pertama, rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan membuat laporan penelitian. Dalam rancangan penelitian ada beberapa langkah-langkahnya, yaitu yang pertama menentukan masalah yang akan diteliti, studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan anggapan dasar, dan yang terakhir memilih pendekatan. Pendekatan itu terbagi menjadi 2, ada pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Nah, yang pelaksanaan juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan dan menyusun instrumen. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, menganalisis data. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, membuat laporan penelitian juga ada langkah-langkahnya, yaitu proses menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan. Kemudian ada jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian yang saya buat ada 4 di sini. Nah, yang pertama ada eksperimen, yaitu mungkin kata eksperimen sudah tidak asing lagi bagi kita peneliti. Dengan jenis eksperimen merupakan penelitian yang bersifat coba-coba atau menguji sebuah hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat dengan maksud tertentu. Yang kedua ada korelasi, yaitu
Jenis penelitian korelasional merupakan penelitian yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu penelitian dengan tipe evaluasi merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengecek kembali proses berlangsungnya sebuah sistem. Dan yang terakhir ada deskriptif, yaitu dari kata deskriptif yang berarti penggambaran. Dapat kita artikan bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang dimaksudkan dengan tujuan menggambarkan kejadian-kejadian yang ada dan masih terjadi sampai saat sekarang atau bahkan pada masa lampau. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.